Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yudi Wijaksono sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi, dan juga teman-teman PAI kelas 6B. Pertama, marilah kita aturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kenikmatan yang seperti ini selalu menyertai kita semua. Kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya indah yang berkiamah. Allahumma amin. Langsung saja, perkenalkan, kami dari kelompok 1 pendidikan anti korupsi, yang mana kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, langsung saja. Untuk materi yang pertama atau slide pertama akan disampaikan oleh Mas Rizky, yaitu konsep pemberantasan korupsi. Untuk Mas Rizky, saya persilahkan. Iya, terima kasih waktunya. Di sini saya Muhammad Rizky Mubarok akan mengawali presentasi kita dengan konsep yang pertama, yaitu konsep pemberantasan korupsi. Pertama kali perlu kita ketahui yaitu bahwa setiap instansi kenegaraan pasti akan terjadi suatu tindak pidana. Itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi, yaitu bisa disebut dengan korupsi, atau pelakunya kita sebut dengan koruptor. Untuk selanjutnya yaitu pengertian. Kita perlu ketahui bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui berbagai upaya, yaitu koordinasi, supervisi, monitor, dan penyelidikan. Dengan upaya-upaya tersebut, instansi pemerintahan diharapkan bisa karena kalau menghilangkan korupsi itu pasti sangat sulit, diharapkan bisa untuk menanggulangi atau meminimalisir tindak pidana korupsi. Bahkan teman-teman siswa, teman-teman mahasiswa, mulai dari SMA atau SMP pun kita sudah diberikan perbekalan suatu materi yang di situ membahas tentang korupsi. Karena begitu pentingnya seorang siswa, seorang mahasiswa untuk tahu atau mengerti tentang korupsi. Bukan untuk menjadi seorang koruptor, tapi kita dituntut karena kita adalah penerus bangsa. Kita dituntut untuk tahu bahwa itu adalah korupsi dan itu sangatlah tidak baik. Karena apa? Kami menyimpulkan karena korupsi selalu punya cara untuk mematahkan hati kita. Karena baru-baru ini sangat mengejutkan KPK atau tim pemberantas korupsi, seseorang yang berpredikat baik yang dikenal dengan sebutan seseorang yang bertangan dingin dalam melakukan perubahan, yakni seperti Bapak Nurdin Abdullah. Beliau seseorang yang sangat baik dalam melakukan pemerintahannya, membangun apa yang beliau laksanakan. Beliau dianggap sangat berintegritas, tapi sedih sekali akhirnya beliau pun juga terperangkap oleh pusaran korupsi juga. Itu menunjukkan bahwa di negara Indonesia ini menjadi ekosistem politik Indonesia mudah sekali menyerongkan pejabat ke dalam perilaku korupsi. Kami juga bingung apakah sebenarnya korupsi itu dimulai dari
dasar dari seorang dirinya sendiri, atau karena adanya cengkraman atau pusaran politik di situ yang mengharuskan seseorang itu melakukan korupsi karena tergiurnya oleh harta-harta yang ada di sana. Dan di sini setiap daerah pasti memiliki cara tersendiri untuk melakukan atau menanggulangi dari tindak pidana korupsi tersebut. Dan di Indonesia kita dituntut setiap daerah kita harus komitmen untuk menindaklanjuti setiap koruptor-koruptor yang ada. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari yang pertama, yaitu konsep pemberantasan korupsi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, Mas Reksa, silakan. Oke, terima kasih Mas Rizky yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, upaya penanggulangan korupsi sesuai hukum pidana akan disampaikan oleh Mbak Umi. Mbak Umi, saya persilahkan. Baik, saya akan menyampaikan poin yang kedua, yaitu upaya penanggulangan kejahatan atau korupsi dengan menggunakan hukum pidana. Sebelum masuk pada upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan, maka kita harus mengetahui faktor-faktor apa aja sih yang menyebabkan korupsi. Ada dua faktor, yang pertama faktor internal dari dalam, dan yang kedua faktor eksternal dari luar. Untuk faktor internal sendiri, terdapat dua aspek, yaitu aspek perilaku individu dan aspek sosial perilaku. Untuk aspek perilaku individu ada tiga penyebab. Yang pertama adalah sifat tamak atau rakus pada manusia. Pada hakikatnya, setiap manusia memiliki sifat tamak ini, tetapi kita harus bisa mengendalikannya. Untuk yang kedua adalah moral yang kurang kuat, di mana apabila seseorang moral dan akidahnya kurang kuat menancap di dalam hati, maka tidak menutup kemungkinan untuk mendorong kejahatan berupa korupsi. Yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Seseorang yang hidup di kota itu gaya yang digunakan adalah gaya konsumtif. Suka berfoya-foya, suka yang mewah-mewah seperti itu. Beda kalau yang di desa. Yang kedua ada aspek perilaku sosial korup yang terjadi karena dorongan keluarga. Tidak menutup kemungkinan bahwa keluarga itu bisa menjadi pendorong seseorang melakukan korupsi, apalagi kalau sudah menikah. Kebutuhannya pasti banyak sekali ya. Biasanya itu istri. Contoh seumpamanya gini, Mas sampean sudah naik jabatan, gajinya kok cuma segini, pasti bilangnya seperti itu. Akhirnya suaminya merasa terdesak dan melakukan korupsi. Mula-mula ya sedikit-sedikit, lama-lama pasti jadi bukit dan merembet kepada korupsi yang lebih besar lagi. Untuk kedua adalah faktor eksternal yang dari luar, bukan dari dalam. Ada 4 aspek. Yang pertama aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Sikap masyarakat terhadap korupsi itu kan umumnya menutupi ya. Masyarakat Indonesia itu kalau ada kejahatan berupa korupsi itu sering menutupinya, sehingga merembet, tidak malah terselesaikan, tapi malah merajalela, seperti itu. Yang kedua, aspek ekonomi. Ketiga, aspek politik. Aspek politik ini disebabkan karena kurang adanya kontrol sosial. Dan yang terakhir adalah aspek organisasi. Penyebab daripada korupsi dari aspek organisasi ini karena apa? Karena kultur atau budaya organisasinya kurang baik. Selain itu juga karena pemimpin tidak memberikan teladan yang baik. Ketika pemimpin tidak memberikan teladan yang baik, pasti bawahannya akan ikut. Karena apa? Karena pemimpin itu dijadikan patokan, dijadikan pedoman. Bahasa kasarnya, uang pemimpinku loh kayak gitu. Aku sebagai bawahannya, yo tak ikut-ikut, seperti itu. Yang kedua, lemahnya pengawasan. Pengawasan hukum di Indonesia itu kan terbatas ya, tidak
tidak tidak dan sistem akuntabilitas yang kurang baik, masih lemah. Seperti itu mungkin dari saya kembalikan kepada Reksa. Oke, terima kasih kepada Mbak Umi. Langsung saja selanjutnya tentang kebijakan hukum pidana yang akan disampaikan oleh Mbak Dinda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan sedikit menjelaskan tentang kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu dari kebijakan kriminal yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dengan pendekatan pidana. Kebijakan pidana tidak lain berfungsi untuk mendukung tercapainya suatu tujuan nasional serta menghindarkan dari faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan nasional, khususnya tindak pidana korupsi. Untuk itulah, pentingnya dipergunakan beberapa pendekatan dalam rangka memilih kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menanggulangi kejahatan. Peter Hofnagels mengemukakan sebuah teori mengenai kebijakan kriminal, bahwa kebijakan kriminal adalah salah satu usaha yang rasional dari pemerintah dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan. Yang dilakukan yaitu melalui kebijakan kriminal yang merupakan ilmu tanggapan dan ilmu pencegahan, dan merupakan kebijakan yang dapat merubah perilaku manusia untuk berbuat jadi lebih baik, serta bentuk tanggapan dari seluruh pemangku kebijakan terhadap dampak suatu kejahatan. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Peter tersebut, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan. Yang pertama yaitu kebijakan penal, yang biasa disebut criminal law application. Yang kedua yaitu kebijakan non-penal, atau prevention without punishment, dan influencing views of society dan punishment, atau media massa. Nah, untuk pendekatan penal sendiri itu harus didampingi dengan pendekatan non-penal. Kebijakan penanggulangan non-penal ini lebih bersifat ke arah tindakan awal untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Maka dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, usaha non-penal merupakan upaya yang lebih efektif dan efisien. Upaya dalam kebijakan non-penal ini lebih terjun pada pencegahan yang didampingi sosial serta mendapat dukungan dari PBB. Selain itu juga tindakan-tindakan ikut serta masyarakat sosial dan landasan agama yang bermoral. Terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi, maka program-program dari community crime adalah yang pertama yaitu community organization, yang tipenya ditujukan untuk membangun sebuah komunitas masyarakat yang didasarkan pada kerjasama untuk menanggulangi kejahatan. Yang kedua yaitu community development, yang strateginya itu digunakan untuk membangun tatanan kehidupan sosial. Kemudian yang terakhir yaitu structural change, yang tujuannya itu hampir sama dengan community development. Namun perubahan utamanya adalah kehidupan masyarakat yang mereduksi kejahatan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Mbak Dinda. Selanjutnya, pendekatan integral akan disampaikan oleh Mbak Rofi. Mbak Rofi, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan integral. Pendekatan integral antara kebijakan penal dan non-penal dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan karena pendekatan penerapan hukum pidana semata mempunyai keterbatasan. Jadi, hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan tersebut jika tidak dibantu oleh disiplin lain.
Untuk itu, hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial. Ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa saran penal memiliki keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan atau sisi negatif, sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara subsidiar. Pertimbangan tersebut antara lain yaitu pertama, dilihat secara dogmatis, yaitu sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan secara ultimatum remedium. Yang kedua, dilihat secara fungsional. Yang ketiga, sanksi pidana menggunakan sifat kontradiktif yang mengandung efek samping yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi unfair load lembaga permasyarakatan. Yang keempat, penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan curian simptom atau menimbulkan gejala. Yang kelima, hukum pidana hanya merupakan bagian kecil atau subsistem dari sarana kontrol sosial lainnya dan tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks. Selanjutnya itu sistem pemidanaan bersifat fragmentair atau individual. Yang terakhir, efektivitas pidana atau hukuman bergantung pada banyak faktor atau masih sering diperdebatkan oleh para ahli. Upaya-upaya kebijakan dengan cara penal yang dilakukan adalah melalui peraturan tindakan korupsi dalam Undang-Undang PTK untuk menjerat pelaku dan membuat jera masyarakat. Hal lain adalah diluncurkannya UNSES 2003, bekerjasama internasional di bidang perampasan aset. Upaya dalam kebijakan non-penal lebih terjun pada pencegahan yang didampingi sosial, di mana juga mendapat dukungan dari PBB. Selain itu, juga tindakan berkala ikut serta masyarakat sosial dan landasan agama yang bermoral. Ya, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Rofi. Selanjutnya, strategi pemberantasan korupsi yang akan disampaikan oleh Mbak Vina. Waktu dan tempat saya persilahkan, Mbak Vina. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi atau upaya pemberantasan korupsi. Jadi strategi upaya pemberantasan korupsi itu ada 6 poin. Yang pertama yaitu ada pembentukan lembaga anti korupsi. Jadi salah satu cara untuk memberantas korupsi itu adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan, baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan. Tingkat departemen, kinerja lembaga audit seperti harus ditingkatkan. Karena selama ini seperti sama sekali tidak dengan korupsi yang melibatkan pihak-pihak, bisa juga dengan reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik, yaitu adalah salah mencegah korupsi. Jadi caranya untuk menghindari praktik suap menyuap dalam rangka pelayanan publik adalah dengan mengumumkan secara resmi biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk mengurus suatu hal, seperti mengurus paspor, mengurus SIM, mengurus izin usaha, atau juga izin mendirikan bangunan dan sebagainya. Kemudian salah satu cara yang juga cukup krusial untuk mengurangi risiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah. Kemudian juga bisa dengan berhati-hati saat memilih calon DPR maupun DPRD, serta berhati-hati ketika parlemen itu mengeluarkan kebijakan yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Masyarakat sipil, termasuk mahasiswa dan media harus ikut mengawal pembuatan kebijakan tersebut.
Kemudian strategi atau upaya pemberantasan korupsi yang kedua yaitu adalah perencanaan korupsi di sektor publik. Jadi salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Jadi dengan demikian masyarakat itu dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki para pejabat tersebut, khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Yang kedua yaitu bisa dengan untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintah pusat, daerah maupun militer. Jadi salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Jadi masyarakat itu harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran tersebut. Untuk itu harus dikembangkan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk ikut memantau ataupun memonitor hal ini. Kemudian juga sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan pegawai negeri dan anggota militer itu juga perlu dikembangkan. Karena apa? Karena korupsi itu juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. Jadi korupsi, kolusi, dan nepotisme itu sering terjadi dalam kondisi ini. Kemudian bisa dengan selain sistem perekrutan, itu bisa dengan sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan pada proses dan hasil kerja akhir yang perlu dikembangkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Vina atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, strategi pemberantasan korupsi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Strategi atau upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dikembangkan oleh United Nations yang bagian ketiga yaitu pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat ini yang pertama yaitu ada hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Dan sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat tersebut diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu kesadaran publik terhadap kepedulian bahaya korupsi dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Yang keempat yaitu pasal mengenai fitnah dan pencemaran nama baik itu tidak dapat dilakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar daripada kepentingan individu tersebut. Yang selanjutnya yaitu bagian salah satu pilar dari demokrasi. Selanjutnya yaitu tentang lembaga swadaya masyarakat. Dan yang terakhir yaitu untuk mencegah dan memberantas korupsi yaitu dengan menggunakan atau mengoperasikan perangkat elektronik surveillance, yaitu dengan sebuah perangkat atau alat untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu. Pada bagian yang keempat yaitu pengembangan dan pembuatan instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, yaitu untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengendalikan satu instrumen saja, yaitu dengan Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi
dan berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain yang perlu dikembangkan. Dan salah satu dari peraturan perundang-undangan tersebut yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering atau pencairan uang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dian telah menyampaikan materi strategi pemberantasan korupsi. Untuk selanjutnya monitoring dan evaluasi. Perlu diketahui bahwa monitoring dan evaluasi dalam pemberantasan korupsi ini sangat penting sekali. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana atau berhasil atau tidaknya strategi dalam rangka pemberantasan korupsi itu berhasil atau tidak. Jika strategi yang digunakan itu berhasil, bisa dilanjutkan, dan untuk yang gagal harus dicari penyebabnya atau dievaluasi. Untuk memonitoring atau mengevaluasi, kita juga bisa melihat negara lain, negara-negara yang sukses atau yang gagal dalam rangka pemberantasan korupsi. Jadi itu juga untuk introspeksi atau muhasabah diri kita sebagai peran kita sebagai mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa seperti Kak Jur yang bilang, bukan sekedar berangkat pulang kuliah, tapi juga mempunyai peran untuk bangsa kita sendiri. Salah satunya agent of control, yang mana kita sebagai mahasiswa mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah yang mana yang sifatnya merugikan masyarakat itu sendiri. Dan juga salah satunya apabila ada korupsi di negara kita juga bisa istilahnya mengimplementasikan lah atau mengamalkan peran tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa. Jadi sangat penting sekali kita sebagai seorang mahasiswa untuk mempelajari mata kuliah pendidikan anti korupsi ini. Selanjutnya, kerjasama internasional, maksudnya di dalam pemberantasan korupsi kita juga memerlukan, negara kita juga memerlukan kerjasama dengan negara lain dalam rangka pemberantasan korupsi tadi. Untuk apa? Untuk memudahkan atau istilahnya mencari banyak referensi bagaimana kita bisa mencontoh negara-negara yang sukses untuk kita implementasikan di negara kita sendiri, agar korupsi di negara kita ini bukan malah semakin bertambah setiap tahunnya, tapi menuju perubahan yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya di sini sebagai moderator dan menyimpulkan bahwasanya kalau kita berbicara masalah korupsi itu sangat banyak sekali koruptor-koruptor di negara kita. Dan kalau kita ingin membendung semuanya ya tidak mungkin. Salah satunya cara yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, kita harus sadar akan peran dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa seperti apa. Salah satunya belajar atau mengikuti mata kuliah pendidikan anti korupsi seperti yang ada di semester ini. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Di sini saya sebagai moderator dan juga mewakili teman-teman kelompok 1, tentunya masih banyak sekali kurangnya ditimbang lebihnya, baik dari tutur kata maupun perbuatan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kami segenap kelompok 1 sebelumnya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhir qouli, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Satu.